Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian? Baik bukan? Semoga tetap sehat, tidak kurang satu apapun. Tetap patuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang tema 6, subtema 1, hari ketiga. Untuk pelajaran kita hari ini mengenai dokumen atau kelengkapan untuk pergi ke luar negeri. Coba sekarang perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Kalau sudah kamu perhatikan, tulislah pendapatmu tentang gambar tersebut di buku kerja kalian. Itu ada 3 soal. Nanti jawaban bisa dijapri dan dikirim ke saya. Setelah anak-anak menjawab pertanyaan tadi, coba sekarang kalian perhatikan teks berikut. Coba kalian baca dan kalian perhatikan, kalian cermati. Dari teks tersebut, anak-anak bisa membedakan antara paspor dan visa. Anak-anak bisa paham apa itu paspor, visa. Ya itu tentang teks mengenai keimigrasian. Kalau kalian sudah membaca teks tadi, ujilah kemampuan memahami bacaan tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Ada 5 soal. Nanti jawaban bisa dikirim ke saya atau dijabri ke saya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak menjawab pertanyaan tadi, sekarang anak-anak melakukan permainan berkunjung ke negara lain. Anak-anak bisa mengajak kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain untuk berperan sebagai petugas pos perbatasan dan pengunjung yang memasuki suatu wilayah negara. Yang pertama, anak-anak membuat buku menyerupai paspor, seperti paspor. Terus yang kedua, anak-anak membuat identitas, kartu identitas, seperti itu, gambar itu. Terus yang ketiga, anak-anak membuat stempel. Stempel ini untuk visa yang dikunjungi, negara yang dikunjungi. Sedangkan yang keempat yaitu anak-anak lakukan permainan berkunjung ke negara lain seperti berikut. Ini urutan-urutannya. Ya, anak-anak bisa mengajak keluarganya, misalkan bapaknya, ibunya, atau adiknya, atau bahkan tetangganya. Ya, itu urutan-urutannya. Selamat mencoba. Anak-anak, setelah anak-anak mencoba bermain berkunjung ke negara lain bersama keluarganya, sekarang anak-anak belajar mengenai huruf besar atau kita kenal dengan huruf kapital. Huruf besar atau huruf kapital itu ditulis di awal huruf atau nama geografi, misal sungai, gunung, laut, selat, atau samudra, dan negara-negara. Saya ambil contoh sebagai berikut. Salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Timur Leste. Karena awal kalimat adalah salah satu, maka S-nya awal kalimatnya S-nya huruf besar. Kemudian Indonesia karena Indonesia adalah nama negara maka I-nya besar.
juga Timur Leste. Timur Leste itu nama negara, maka T-nya besar, L-nya juga besar. Untuk contoh yang kedua yaitu Indonesia dan India memiliki batas wilayah pulau di sekitar Samudra India. Indonesia nama negara, maka I-nya besar, atau awal kalimat, maka I-nya besar. Samudra India nama samudra, maka S-nya besar, H-nya besar. Kalau sudah memahami contoh, sekarang anak-anak mengerjakan soal berikut. Tulislah jawabannya di buku kerja atau buku tulismu. Ada 10 soal. Nah, itu. Nanti jawaban bisa dijapri atau dikirim ke saya. Nah, anak-anak, setelah menjawab, anak-anak jangan lupa untuk mencatat judul teks bacaan yang kamu baca tadi. Setelah menyelesaikan semua kegiatan, jangan lupa pula mengisi tabel refleksi belajar hari ini. Nah, anak-anak, pelajaran berikutnya yaitu membuat peta. Anak-anak membuat peta dari bahan daun-daunan yang sudah kalian persiapkan. Ya, jadi anak-anak membuat peta Indonesia seperti gambar itu dari daun-daunan. Nanti daun-daunan itu kamu gunting menyerupai kalau Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, atau Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, ya, Irian Jaya. Nanti daun-daunan kering itu kamu gunting menyerupai pulau-pulau itu, kemudian kalian tempelkan di kertas. Ya, selamat mengerjakan. Berikutnya yaitu menghitung. Anak-anak awali dengan bilangan yang mendapat tanda mulai. Ya, jadi kita mulai dari angka 7. Nanti anak-anak bisa lewat tengah atau bisa lewat atas atau bisa lewat bawah. Yang penting nanti hasil akhirnya adalah 420. Ya, selamat mencoba. Setelah anak-anak mencoba hitung tadi, sekarang anak-anak membaca teks berikut dengan cermat. Seberapa luas Indonesia? Ya, itu teks bacaan itu kamu baca. Ya, berikut. Sekarang bagaimana cara menaksir luas wilayah Kepulauan Anambas yang berbentuk lingkaran pada peta, ya. Jadi anak-anak menaksir luas lingkaran. Ya, anak-anak bisa menghitung. Jadi kalian menghitung kotaknya itu ada berapa. Nanti ketemu luasnya. Nah, berikut adalah berapa jari-jari lingkaran kepulauan di atas. Ya, itu contohnya ada 3 satuan persegi. Itu jari-jarinya ada 3 satuan persegi. Kalau jari-jarinya 3 satuan persegi, maka diameternya ada 6 satuan persegi. Kamu hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan persegi. Terus yang kedua, tentukan luas kepulauan di atas, jelaskan cara jawabanmu. Ya, jadi lingkaran itu kamu hitung, kotak-kotaknya itu ada berapa. Nanti ketemu.
Berapa jari-jari lingkaran kepulauan di atas? Tentukan luas kepulauan di atas, jelaskan cara dan jawabanmu. Kemudian eksplorasi yang ketiga, coba bandingkan hasil perkiraan luas pulau pada eksplorasi 1 dan 2. Pulau manakah yang lebih luas? Jadi eksplorasi 1 dan eksplorasi 2 itu luas mana? Dengan memperhatikan panjang jari-jari lingkaran dan luasnya di masing-masing eksplorasi 1 dan 2, buatlah hubungan antara jari-jari dan luas lingkaran. Jadi itu pulau mana yang lebih luas? Pulau 1 atau pulau yang kedua? Nah, pada kegiatan hari ini kamu telah belajar cara menentukan luas lingkaran dengan menggunakan bantuan persegi satuan. Selain itu, kamu juga belajar menentukan hubungan jari-jari dan luas lingkaran. Coba sekarang latihan. Mari berlatih menghitung wilayah pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Sulawesi. Anak-anak bisa menghitung luas Pulau Sulawesi dan lautannya. Berapa jari-jari lingkaran yang membatasi Pulau Sulawesi pada gambar di atas? Ya, jadi kamu hitung itu berapa satuan kotak. Coba menghitung luas wilayah laut dan darat Pulau Sulawesi yang berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran itu kamu hitung ada berapa satuan kotaknya. Kemudian yang kedua, buatlah lingkaran berjari-jari 5 satuan. Ya. Jadi anak-anak membuat lingkaran dengan jari-jari 5 satuan yang membatasi wilayah darat dan laut Pulau Kalimantan di atas. Jadi anak-anak membuat jari-jari dengan 5 satuan. Kemudian yang B, hitunglah luas wilayah laut dan darat Pulau Kalimantan yang berbentuk lingkaran. Setelah Pulau Kalimantan itu kamu lingkari dengan jari-jari 5 satuan, sekarang kamu hitung berapa satuan jumlahnya. Ya, jadi dalam lingkaran itu ada berapa satuan jumlahnya. Berdasarkan kegiatan pada soal 1 dan 2, manakah pulau yang lebih besar? Ya, jadi Pulau Sulawesi dan Kalimantan itu kamu hitung. Sulawesi itu ada berapa satuan, Kalimantan itu ada berapa satuan. Kalau sudah kamu tentukan berapa luasnya, itu lebih luas mana antara Sulawesi dan Kalimantan? Nanti jawaban bisa dikirim dan dijabri ke saya. Anak-anak, setelah selesai mengerjakan, tolong jawaban bisa dikirim dan dijabri ke saya. Anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Besok kami masih akan mengeksplorasi kepulauan Indonesia dan alamnya. Bersemangatlah untuk besok. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Ingat, COVID-19 masih ada. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.